video penjelasan singkat mengenai hasil mini riset pada mata kuliah Antropologi Lingkungan dengan judul Sistem Pengairan Sawah oleh Raja Bondar pada Masyarakat Batak Toba di Desa Partoruan Lumban-Lebu, Kecamatan Bonatualunasi, Kabupaten Toba, Samosir. Nah, ada 3 hal yang menjadi kata kunci dari penelitian saya, yaitu kearifan lokal, sistem pengairan di sawah, serta Raja Bondar. Pada masyarakat di Desa Partoruan Lumban-Lebu, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, secara topografi memang Desa Partoruan Lumban-Lebu merupakan salah satu desa yang terletak di daerah Bukit Barisan dengan tekstur dominan dataran tinggi dengan beberapa kawasan yang cenderung berbukit. Seperti kawasan dataran tinggi pada umumnya, maka mata pencaharian masyarakat lokal bergerak pada sektor pertanian. Mereka pada umumnya memiliki sawah dan ladang. Di sawah mereka akan menanami padi, sedangkan di ladang mereka akan menanami seperti tanaman kopi, coklat, dan jagung dan lain sebagainya dalam skala yang kecil. Kemudian dikarenakan tinggal di daerah pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani, maka masyarakat lokal itu memiliki pengetahuan terkait sistem pertaniannya. Dan salah satunya ialah sistem pengairan sawah oleh Raja Bondar ini. Nah, seperti yang kita ketahui, pada umumnya keberhasilan pertanian sektor pangan sangat dipengaruhi oleh pengaturan pengairan yang baik dan benar. Untuk meningkatkan suatu produksi sawah, khususnya padi, tentulah pengaturan air harus terjaga dan teratur. Oleh karena itu, pengairan sawah itu sangatlah penting untuk tanaman padi tersebut. Nah, sistem pengairan sawah oleh Raja Bondar ini merupakan salah satu kearifan lokal. Nah, apa sih itu kearifan lokal? Nah, merujuk dari pendapat ahli yaitu Ahmad pada tahun 2012 dikatakan bahwa kearifan lokal adalah suatu pandangan hidup atau ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan. Maka disebutlah itu suatu kearifan lokal. Ini sudah disinggung bahwa tanaman padi itu adalah salah satu dari banyak tanaman yang membutuhkan banyak air demi pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, ketersediaan air bagi tanaman padi ini sangat penting dan harus dikelola dengan baik agar padi yang sudah ditanam oleh petani di Desa Partoruan Lumban-Lebu ini dapat tumbuh baik. Kemudian lalu apa sih itu Raja Bondar? Mungkin teman-teman semua semakin penasaran, apa sih itu Raja Bondar? Nah, raja di sini itu bukan berarti dia memiliki kerajaan atau apa selain sebagainya. Namun yang dimaksudkan di sini ialah ia yang memiliki hak, kekuasaan dan tanggung jawab pada saluran jalannya air tersebut. Lalu sesungguhnya apa itu Bondar? Bondar adalah bahasa Batak Toba untuk penyebutan saluran air untuk mengairi sawah. Jadi Raja Bondar ialah ia yang memiliki hak, kekuasaan dan tanggung jawab pada jalannya air tersebut. Nah, seperti mulai dari memperbaiki saluran air tersebut saat rusak, kemudian membagi air kepada setiap sawah dengan adil. Selanjutnya, lalu bagaimana sih sejarah daripada Raja Bondar itu? Secara singkat saya akan jelaskan. Jadi Raja Bondar ini sudah ada sejak lama, kira-kira mulai dari tahun 1920. Berarti sistem pengairan oleh Raja Bondar ini sudah cukup lama dan ternyata masih ada hingga pada saat ini. Raja Bondar itu diangkat oleh seluruh pemilik sawah yang ada di suatu tempat itu agar dapat mengelola pengairan sawah atau dalam bahasa Batak Tobanya Hauma dengan pada saat seseorang atau petani atau pangula dalam bahasa Batak Toba itu memiliki sawah yang paling banyak atau yang paling luas di salah satu persawahan. Nah, dalam penelitian saya ini persawahan itu disebut dengan nama Sitamba. Maka dialah yang akan rutin untuk mencek kelancaran air serta pembagian airnya. Kemudian untuk peran dan tugas dari Raja Bondar ini, yang pertama memperbaiki saluran air atau bondar akibat faktor alam atau manusia. Yang faktor alam misalkan itu adalah saat curah hujan tinggi, maka saluran air itu bisa saja rusak, terlongsor atau lain sebagainya, atau disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, misalkan
dia yang menginginkan banyak air lalu ia akan merusak untuk agar bisa masuk ke sawahnya sendiri. Kemudian tugas dan perannya selanjutnya yaitu membagi air secara adil pada setiap sawah. Yang ketiga, selalu rutin mengecek atau melihat saluran air itu secara berkala, apakah ada oknum yang mengambil air tersebut atau rusak dan lain sebagainya. Kemudian ternyata ada imbalan yang diberikan pada Raja Bondar ini oleh setiap pemilik sawah. Bisa dapat berupa eme atau padi atau juga dapat berupa uang. Nah, tentu yang selanjutnya saat kita mempelajari antropologi lingkungan, lalu apa pengaruhnya terhadap lingkungan? Nah, dengan kehadiran atau peran dari Raja Bondar ini tentu akan membawa pengaruh terhadap lingkungan fisik persawahan. Dalam penelitian saya yang saya teliti atau Homes Tamba. Nah, dengan perannya yang sudah dijelaskan saya jelaskan, maka kegagalan panen akibat pengelolaan air yang tidak teratur itu dapat diminimalisir dengan baik. Dengan Raja Bondar, maka masyarakat petani tidak berlomba-lomba merusak bondar atau saluran air tersebut, karena kebanyakan petani akan merusak saluran air tersebut agar air tersebut masuk ke sawah mereka. Namun dengan Raja Bondar ini, maka pembagian air itu cukup menggunakan bambu atau disebut dalam bahasa Batak Toba itu si bulu-bulu. Nah, bambu yang berdiameter sama ini akan diletakkan pada agar masuk ke setiap sawah, sehingga tidak perlu lagi dilakukan oleh pemilik sawah tadi. Ini semua dilakukan oleh Raja Bondar ini. Lalu pengaruhnya ke lingkungan fisik, lingkungan itu tadi merupakan pengaruhnya terhadap lingkungan fisik. Kemudian kepada lingkungan sosial budaya, tentunya seperti yang kita ketahui, ini dapat meminimalisir terjadinya konflik antara satu petani dengan petani lain yang berebut air. Lalu kesimpulannya adalah sistem pengairan sawah atau mengatur air di Halma ini dapat dikaitkan dengan konsep antropologi lingkungan, di mana terdapat keterhubungan manusia, kebudayaan, dan lingkungannya. Di sini nampak bila lingkungan manusia tempat manusia tinggal mempengaruhi manusia, di mana manusia yang hidup di lingkungan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Dari proses adaptasi dari lingkungan hidupnya, maka muncullah suatu pola perilaku yang membentuk suatu kebudayaan masyarakat Batak Toba, khususnya di bidang pertanian. Selain itu, sudah jelaskan tadi bahwa sistem pengairan ini tentu berdampak bagi lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya.